masalah amnesti. Ya, amnesti tentunya ada kriteria-kriteria yang bisa diberikan, karena nggak semua, nggak mungkin tidak pidana korupsi diberikan amnesti, nanti marah masyarakat. Tidak pidana narkoba atau bandar narkoba diberikan amnesti, marah nanti masyarakat. Yang pecandu dan penyalahguna itu wajib direhab, itu yang mendapatkan amnesti. Kemudian yang ibu hamil, jadi orang ditangkap, kemudian pada saat ditaruh di tahanan atau pada saat dia menjalani hukuman karena sebelumnya tidak ditahan, kemudian masuk ke rutan atau lapas, kemudian ternyata dia hamil, yang hamil itu yang diberikan amnesti. Kemudian yang merawat anak di bawah usia 3 tahun, wajar kan kalau itu mendapatkan amnesti, karena dia tidak terlibat kasus pembunuhan dan lain sebagainya. Kemudian ada lansia di atas 70 tahun dan sakit menaun, ini juga yang akan mendapatkan amnesti. Artinya mohon maaf, memang tidak bisa semua diberikan atau diajukan amnesti dari Bapak Presiden, dan sampai sekarang pun belum tuntas karena masih harus dilakukan assessment, jadi masih butuh waktu untuk melakukan assessment dan penelitian. Jangan sampai nanti petugas salah di dalam menyampaikan daftar orang-orang yang mendapatkan amnesti, yang berampaknya kepada salah pimpinan mengambil keputusan. Jangan sampai Pak Presiden salah mengambil keputusan karena kita salah menyajikan datanya di dalam pengajuan amnesti tersebut. Kemudian saya minta supaya Kalapas ini melalui Karutan melalui kasih pemindahan untuk mencari B1 ya. Kemudian ini masalah kapasitas kamar yang ideal itu kayaknya susah mencari hal yang ideal. Kapasitasnya 1.100 ya, isinya 3.465. Makanya kalau tanya yang ideal, saya agak susah menjawabnya. Tapi saya lihat ini sudah hampir 1.900 orang sudah tinggal di bawah 1 tahun. Apabila memang sudah melampaui masa 2/3 hukuman, kemudian menjelang bebas bersyarat atau sudah waktunya mendapat cuti bersyarat, atau mau ikut pelatihan di Nusa Kambangan, nanti kita mulai bulan 7. Kalau mau ikut pelatihan Pak, jadi di Nusa Kambangan nanti akan kita buat modul latihan kerja kepada warga binaan, supaya warga binaan ini setelah keluar paling tidak punya modal, punya bekal, paling tidak pengalaman bekerja, syukur-syukur bisa mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Hal ini pun sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita Bapak Presiden. Gak boleh ada rakyat yang susah. Kalau bisa rakyat itu tersenyum. Dan bapak-bapak kan juga rakyatnya. Oleh karena itu saya mencoba untuk membuat model latihan kerja kepada warga binaan di Nusa Kambangan. Ada beberapa, ada peternakan ayam, ayam petelur, ayam kampung, itik, perikanan, pertanian, kemudian balai latihan kerja untuk mereka yang memiliki keinginan untuk belajar konveksi, menjahit. Kemudian ada membuat batako, membuat genteng, kerjasama dengan PLN. Ini mana tahu dari rekan-rekan yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan bebas bersyarat atau cuti bersyarat nanti bisa mengikuti. Karena ada 1.900 lebih yang tinggal sisa di bawah 1 tahun dalam menjalani hukuman di rutan ini. Karena kalau cari yang ideal dengan kondisi kapasitas
1.100 huniannya 3.465. Ini agak susah saya jawabnya. Kemudian Pak Hadi Fatur Rahman, saya tidak mengikuti proses hukum Bapak, Pak. Paling tidak apabila sudah menjadi takdir yang harus kita jalani, Pak, dijalani saja. Artinya bahwa kalau Bapak memang menghendaki pemindahan di lapas, nanti Bapak laporkan kepada Pak Karutan, karena menurut saya ini yang harusnya sudah warga binaan pun masih banyak ada di sini. Karena namanya rutan harusnya tempatnya tahanan, bukan tempatnya warga binaan. Jadi kalau Bapak minta ditempatkan di lapas, menurut saya itu logis. Jadi mohon kepada Pak Karutan, ini karena data-data yang tadi saya baca, bahwa di rutan ini yang warga binaan itu jauh lebih besar daripada tahanan. Jadi kalau memang dikomunikasikan nanti dengan Pak Dirjen dengan program pembangunan ketahanan pangan di modulnya nanti di Nusa Kambangan, mana tahu mereka berminat bisa diikutkan. SHMH yang kami hormati Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Mahfud MD Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan tak lupa yang kami banggakan warga binaan pemasyarakatan Rutan kelas 1 Cipinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin dan juga warga binaan pemasyarakatan yang kami banggakan, marilah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Rutan kelas 1 Cipinang yang dipersembahkan secara langsung oleh Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kantin, harga yang kantin kita turunkan. Kantin 2 kali lebih. Tak bisa. Mantan warga. Izin Bapak, izin kamera di tengah. 1, 2, 3. Izin lagi 1, 2. Yang kami hormati Wakil Menteri Karim, yang kami hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Asep